Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Universitas Terbuka, Dekan Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Bisnis Universitas Terbuka, dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, saudara-saudara yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat di kelompok tuton ini dalam rangka pembelajaran bersama untuk membahas masalah pandemi COVID-19 di Indonesia. Virus corona COVID-19 adalah virus SARS-CoV-2 dan dapat menularkan penyakit berbahaya untuk kesehatan manusia, di mana virus ini sudah banyak menimbulkan banyak kematian terhadap manusia di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setiap orang yang terinfeksi virus COVID-19 memiliki respon masing-masing yang berbeda. Yang pertama, gejala-gejala yang dialami di saat terkena COVID-19. Sebagian besar orang yang mengalami gejala ringan sedang, sehingga bisa pulih sembuh tanpa perlu penanganan khusus dan tim medis dan melakukan perawatan mandiri di rumah, isolasi mandiri. Namun sebagian orang mengalami sakit parah sampai meninggal dunia, sehingga memerlukan penanganan khusus dari tim medis, dokter, dan harus dirawat di rumah sakit. Orang yang pertama kali terinfeksi virus COVID-19 biasanya mengalami gejala selama 5 hari atau 6 hari setelah terinfeksi, dan bahkan bisa juga sampai mencapai 14 hari. Pastikan kita segera mencari bantuan medis apabila mengalami gejala serius. Dengan secepatnya menghubungi dokter atau fasilitas kesehatan sebelum mengunjunginya, agar mereka dapat mengarahkan kepada fasilitas kesehatan yang tepat dan terdekat untuk kita. Virus COVID-19 dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang sudah terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut sedang batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernapas di ruangan terbuka, di mana partikel ini berupa droplet yang jauh lebih kecil dan bisa menyebar di daerah yang lebih luas, sehingga kita dapat tertular ketika menghirup udara yang mengandung virus tersebut. Apabila berada dekat dengan orang yang sudah terinfeksi virus COVID-19, kita juga dapat tertular melalui tangan yang sudah memegang benda-benda terkontaminasi virus COVID-19. Apabila tangannya menyentuh mata, hidung, atau mulut secara langsung, karena virus ini sangat mudah menyebar dalam ruangan terbuka dan di tempat keramaian. Yang kedua, langkah-langkah pencegahan di saat terkena COVID-19. Beberapa langkah pencegahan yang dapat dilakukan agar bisa menjaga kesehatan dan terhindar dari penyebaran virus COVID-19 serta tidak menularkan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, selalu menjaga jarak aman atau physical distancing, minimal 1 meter dari orang lain walaupun mereka tidak tampak sakit. Selalu memakai masker di ruangan terbuka atau publik, terutama dalam ruangan yang tidak memungkinkan adanya pembatasan fisik atau jarak. Selalu memilih ruangan terbuka dan berventilasi baik dengan cara membuka jendela atau pintu apabila berada dalam ruangan tertutup.
Selalu mencuci tangan secara rutin ketika berada dalam rumah atau di luar rumah dengan menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol atau hand sanitizer. Selalu menutup mulut dan hidung, sapu tangan atau tisu pada saat sedang batuk atau bersin di ruangan terbuka maupun tempat keramaian. Selalu berada dalam rumah apabila tubuh kita merasa tidak enak. Memutus rantai penularan COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil langkah seperti menetapkan dan memperlakukan sebagai bentuk kebijakan di setiap daerah, seperti pembatasan dan penutupan aktivitas di tempat-tempat keramaian atau pasar, objek wisata, tempat ibadah, dan seterusnya. Penerapan protokol kesehatan, pembatasan akses keluar masuk masyarakat antara wilayah, work from home, school from home, dan seterusnya. Menerima suntikan vaksin virus COVID-19 secepatnya sesuai dengan protokol kesehatan di daerah atau wilayah terdekat dengan tempat tinggal. Lindungan COVID-19. Mari kita semua melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain di sekitar kita dengan mengetahui fakta-fakta yang benar mengenai terkait virus COVID-19. Agar segera mengambil langkah-langkah penjagaan yang tepat dan sesuai dengan protokol kesehatan dari otoritas kesehatan setempat. Demikian pemaparan saya mengenai virus COVID-19 yang sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Semoga uraian ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.